Para sahabat sekalian, perbincangan mengenai olah rasa Tai Chi itu tidak bisa lepas dari fundamen ya dari olah rasa Tai Chi, yaitu olah nafas. Nah, kenapa perlu melakukan olah nafas di dalam melakukan praktek Tai Chi? Karena olah nafas ini merupakan cara ya untuk membangun energi, untuk menggerakkan energi, sehingga nanti terbentuk ada satu istilah yang sangat populer di dalam Tai Chi, itu adalah Qi ya. Qi itu adalah energi yang kita olah ya, yang kemudian menjadi energi pintar, bukan hanya bisa membangun kekuatan tubuh secara fisik, tapi juga membangun satu mekanisme kesehatan ya, karena dengan Qi, dengan olah rasa, dengan olah nafas, dan kemudian membangun satu Qi di dalam tubuh kita, maka energi pintar tersebut akan mengalir ke dalam seluruh tubuh seiring dengan pergerakan ataupun hela nafas yang kita atur. Nah, nafas yang kita maksudkan adalah nafas perut ya. Kita mengambil nafas, kita kemudian membuang nafas, terutama di dalam menarik nafas itu digunakan atau melalui hidung. Tarik nafas dilakukan secara pelan, dalam, terus kemudian setelah tarik nafas kita keluarkan pelan-pelan, lebih pelan daripada saat kita menarik nafas. Nah, dikeluarkan pelan-pelan. Nah, sahabat sekalian, ini karena olah nafas ini kita mengolahnya dan kemudian mengisinya, menyimpannya di dalam perut, maka olah nafas yang kita lakukan ini seringkali juga disebut sebagai olah nafas perut atau belly breathing. Belly, jadi menyimpan nafas kita pada saat kita mengambil atau menarik nafas itu di dalam perut. Terus kemudian memang ada bagian bawah dalam perut itu kurang lebih beberapa inci ya. Biasanya kita menggunakan hitungan jari ya, 3 jari di bawah belly ya, di bawah pusar. Nah, itu pusat simpanan nafas kita ya, di 3 jari di bawah pusar itu. Jadi pada saat kita menarik nafas pelan melalui hidung, perut otomatis ini menjadi terisi ya, seperti kembung. Sudah terisi kembung dan sudah hampir maksimum ya, tidak perlu sepenuhnya, tapi hampir maksimum. Terus kemudian kita keluarkan lagi pelan-pelan, sehingga kemudian perut menjadi kosong kembali. Dan kemudian isi lagi melalui hidung, isi ya, isi, terus kemudian seperti menyimpan ya dalam perut, dan dengan pusat itu di 3 jari ya di bawah belly ya, di bawah pusar. Terus kemudian keluarkan kembali melalui hidung, pelan-pelan sampai kemudian perut kosong kembali. Nah, lakukan olah nafas ini secara alami, tidak perlu ada penekanan, perlu ada tekanan, tidak perlu ada sesuatu yang dibuat-buat. Jadi lakukan secara wajar, lakukan secara alami. Jadi tidak ada sesuatu yang diharuskan ya melakukan sesuatu ini atau itu,
tapi lakukan saja secara wajar, lakukan saja secara natural, secara alami. Jadi kembali olah nafas, masuk lewat hidung, ya, masuk berarti energi kita terkumpul ya di dalam perut dengan konsentrasi di 3 jari di bawah pusar. Terkumpul, kita keluarkan pelan-pelan, 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 pelan-pelan. Nah, berikutnya tentang keluar nafas, tadi saya mengatakan dari hidung. Nah, ada beberapa pakar yang kemudian berpendapat dan melakukan cara keluar nafasnya itu tidak melalui hidung, tapi melalui mulut. Pelan-pelan, keluarkan pelan-pelan, keluarkan pelan-pelan, keluarkan pelan-pelan. Nah, pun di dalam sesi ini saya mencontohkan dulu melalui hidung ya. Karena apa? Ada satu juga gerakan lain yang diperlukan untuk menambah efektivitas olah nafas kita, yaitu lidah ditarik ya, dilekatkan kepada dinding lidah, maaf, di atap lidah ya, beberapa bagian di belakang gigi, di belakang gusi. Jadi ditarik ke atas hingga nempel di langit-langit lidah, di langit-langit mulut, gitu. Jadi pada saat nafas masuk, nafas keluar, lidah kita ada di langit-langit mulut. Jadi kalau tidak berbicara, ini akan lebih mudah. Nah, tapi kalau berbicara tentu ini akan bergeser-geser ya. Jadi pada saat kita melakukan konsentrasi, lidah di atas mulut atau di langit-langit mulut. Nah, terus berikutnya, karena kita lihat hampir semua olahraga bela diri, hampir semua olahraga yang berbasis rasa itu fokus atau fundamen dari kekuatan dan kesehatan itu ada di olah nafas. Maka saya contohkan juga nih di dalam satu olah rasa yang disebut sebagai Qigong. Nah, ini hampir sama dengan Tai Chi. Qigong ini fokus juga di dalam olah nafas. Nah, cuma di dalam Tai Chi itu olah nafas dengan motion. Nah, Qigong itu olah nafas. Nah, ada bagian dari motion, tapi juga ada olah nafas yang sifatnya diam, ya. Jadi oleh karena itu banyak juga yang menyebutkan olah nafas dalam meditasi. Nah, ini aliran atau bagian dari Qigong ini disebut sebagai Chen Qi. Jadi dalam posisi duduk, dalam posisi berdiri, bahkan dalam posisi tidur. Jadi tidak ada gerakan yang sifatnya motion. Nah, itu kenapa disebut sebagai meditasi olah nafas. Nah, saya seringkali menyebutkan sebagai satu olah nafas ya, karena bisa dilakukan di dalam beberapa posisi. Nah, saya kira itu saja sahabat semua tentang olah nafas, dan ini bisa dilakukan kapan saja, sambil duduk seperti yang saya lakukan, bahkan sambil berjalan, bahkan juga sambil berbaring. Jadi lakukan dan biasakan olah nafas yang baik itu dalam keseharian kita untuk membangun derajat kesehatan kita. Nah, saya mengesampingkan aspek kekuatan karena fokus kita adalah kesehatan. Jadi lakukan olah nafas secara baik, secara teratur. Nah, di periode berikutnya atau di episode berikutnya kita akan berbicara olah nafas dalam Qigong, ya. Tapi lebih spesifik lagi ada satu bagian dari Qigong yang disebut sebagai Chen Qi. Nanti kita akan lakukan praktekan, tapi sementara fokuskan dulu kepada latihan olah nafas sebagai bagian dari keseharian kita. Terima kasih, saya pamit.